Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak ibu dan hadirin yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya awali ceramah ini, maka akan saya buka dengan sedikit kata-kata puitis. Angin kencang bertiup di pinggir pantai, menciptakan deburan ombak yang menenggelamkan pasir dan menghanyutkan batu karang. Butiran air yang lembut yang menyentuh kaki anak negeri ini yang sedang menikmati sore hari yang indah. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu baru sebagian kecil nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan nikmat kepada kita mulai kita dari bangun tidur hingga kita tidur lagi. Oleh karena itu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku. Tapi barang siapa yang kufur, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Selawat berangkaikan salam, tak lupa kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa syafi'ana wa karimana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah tauladan terbaik di dalam rumah tangga dan juga dalam memimpin negara. Dia yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman onta ke zaman Innova dan Toyota. Para hadirin wal hadirah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang manusia pertama yang Allah ciptakan, lalu Allah keluarkan dari surga karena ia melanggar perintahnya. Siapakah itu? Sudah pasti Nabi Adam alaihissalam. Pada suatu masa alam semesta ini tidak ada, lalu Allah menciptakannya dengan kekuasaan dan kuatannya. Allah menciptakan langit yang tinggi berdiri tanpa kaki, gunung yang tinggi tanpa pondasi, dan awan yang menjulang tinggi terbang tanpa tali yang bergelantungan. Allah menciptakan itu untuk menciptakan dunia yang indah dan megah ini. Lalu Allah menciptakan malaikat yang tugasnya hanyalah beribadah dan mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkehendak menciptakan satu makhluk lagi, yakni seorang manusia. Allah menciptakan manusia dari segumpal tanah. Lalu Allah meniupkan ruh ke dalam tanah tersebut. Maka terciptalah manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Saat Adam alaihissalam tercipta, lalu Allah menyuruh semua malaikatnya sujud untuk ke hadapan Adam alaihissalam. Lalu semua malaikat sujud kecuali satu, yaitu illa iblis, kecuali iblis. Iblis membangkang terhadap perintah Allah karena ia merasa ia lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Mengapa ia merasa lebih mulia dari Adam alaihissalam? Karena satu, ia merasa jika api lebih mulia daripada tanah. Adam diciptakan dari tanah dan iblis diciptakan dari api. Maka iblis membangkang terhadap perintah Allah. Ia enggan sujud terhadap Adam alaihissalam. Maka Allah pun murka terhadap iblis. Maka Allah mengeluarkan iblis dari surganya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khruj minha madhuman madhura lama tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Yang artinya Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, yaitu surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Para hadirin wal hadirah rahimakumullah, yang insyaallah semuanya dicintai oleh Allah.
Allah mengeluarkan iblis hanya karena satu kesalahannya. Maka janganlah kita tiru iblis. Kita ini manusia, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka janganlah kita sekali-kali membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah iblis dikeluarkan dari surga, iblis pun akhirnya bersumpah kepada Allah bahwa ia akan terus menggoda anak cucu Adam ke jalan yang batil atau ke jalan yang sesat. Setelah sekian lama Adam tinggal di dalam surga dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya, maka Adam alaihissalam merasa jenuh, merasa bosan karena tidak ada makhluk yang sama atau satu jenis dengan ia. Maka Allah akhirnya ingin menciptakan satu makhluk lagi yang berupa manusia, tapi bedanya manusia ini dengan manusia seperti Adam. Adam berjenis kelamin laki-laki, maka manusia ini berjenis kelamin perempuan. Allah akhirnya menciptakan satu manusia lagi dari satu tulang rusuk Nabi Adam. Lalu terciptalah perempuan pertama di muka bumi ini, yaitu Siti Hawa. Saat Adam dan Hawa telah bahagia di dalam surga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, iblis yang merasa iri dan dengki terhadap Adam dan Hawa, ia berusaha untuk mencoba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu kesempatan iblis yang berhasil masuk ke dalam surga, ia bertemu dengan Adam dan berkata, "Wahai Adam, makanlah buah khuldi. Buahnya sangat indah, ranum warnanya, harum baunya, dan elok pula rupa buahnya." Kata iblis terhadap Adam alaihissalam. Lalu Adam alaihissalam melihat buah yang ditunjukkan oleh iblis itu. Lalu Adam alaihissalam menyadari bahwa buah itu adalah buah pohon yang Allah larang kepada Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Maka Adam pun akhirnya menolak bujukan iblis yang laknatullah alaih. Maka Adam akhirnya pergi dari situ bersama Siti Hawa, sang istrinya. Iblis tak putus asa. Ia berkata lagi kepada Adam alaihissalam, "Wahai Adam, jika engkau makan buah ini, maka engkau akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah tidak menyuruh engkau mendekati pohon ini karena Allah tidak ingin engkau berada di dalam surga ini. Jika kau makan, maka kau akan menjadi malaikat dan kekal di dalam sini selama-lamanya." Maka Adam dan Hawa pun masih mengingat perintah Allah SWT akan larangan tidak boleh mendekati pohon ini, apalagi memakannya. Maka ia pun menolak bujukan iblis, lalu pergi sekali lagi. Iblis yang tidak putus asa mendatangi Adam lagi, tapi pada kesempatan kali ini Adam sedang merasa lapar yang berbeda dari biasanya. Maka iblis pun berkata kepada Adam, "Wahai Adam, makanlah buah khuldi ini. Lihatlah betapa harum dan juga ranum buahnya, dan betapa elok buah ini." Maka Adam pun mulai tergoda akan bujukan iblis dan mulai merupakan perintah Tuhannya. Tapi Adam masih mencoba untuk menahan nafsunya yang sesaat ini. Lalu iblis bersumpah kepada Adam, "Wahai Adam, demi Allah, sesungguhnya aku adalah teman yang baik dan pemberi nasihat yang baik untukmu. Maka ambillah buah ini dan makan. Sesungguhnya aku adalah orang yang menunjukkan jalan yang lurus dan tidak akan menunjukkan jalan yang sesat." Maka Adam dan Hawa yang mendengar sumpah iblis itu terkejut bahwa tidak mungkin seorang berani bersumpah dengan nama Allah kecuali ia berkata suatu kebenaran. Maka dengan seketika Hawa yang sudah tak tertahankan lagi nafsunya, ia ambil buah khuldi yang terdapat di tangan iblis itu, lalu ia makan seketika. Adam yang tidak ingin kalah dengan Hawa mengambil buah dari tangan Hawa dan memakan buah itu. Melihat kejadian itu, iblis langsung pergi seketika entah kemana. Saat itu iblis tertawa terbahak-bahak. Ia merasa puas karena dapat membalaskan dendamnya kepada Adam dan Hawa. Saat buah khuldi itu masuk ke dalam perut mereka, maka terlepaslah pakaian indah yang biasa menutupi aurat mereka. Mereka akhirnya mengambil daun-daun dari pohon surga untuk menutupi aurat-aurat mereka yang biasanya tertutup oleh pakaian nan indah mereka. Lalu Allah berseru kepada Adam dan Hawa, "Wahai Adam, bukankah sudah aku katakan kepadamu, janganlah engkau dekati pohon yang ini?" Maka Allah berkata, bukankah sudah aku katakan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagimu? Lalu Allah alaihissalam berkata kepada iblis dan berkata kepada Adam dan Hawa, Wahai Adam, janganlah engkau dekati pohon iblis ini. Jika engkau dekati, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim." Lalu Adam berdoa kepada
Tuhannya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi, Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Para hadirin wal hadirah rahimakumullah, setelah pembangkangan Adam atau pelanggaran berat yang Adam lakukan terhadap perintah Allah, maka Allah memberi hukuman kepada Adam alaihissalam. Ia menurunkan Adam dan Hawa ke muka bumi ini. Maka hingga sekarang terciptalah sekian banyak umat manusia, beribu-ribu bani dan beribu-ribu suku yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Itulah kita, keturunan anak cucu Adam, bukan keturunan dari kera yang mungkin diajarkan di sekolah-sekolah umum lainnya. Maka para hadirin wal hadirat rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Adam alaihissalam, janganlah kita sesekali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, karena azab Allah sangatlah pedih. Bayangkan jika Adam alaihissalam yang hanya melanggar satu perintah Allah bisa keluar dari surga, apalagi kita yang melanggar beberapa banyak perintah Allah, mungkin kita sudah termasuk dalam ahli neraka. Untuk itu janganlah kita bosan untuk meminta ampunan kepada Allah alaihissalam. Mungkin hanya ini kisah singkat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah siapa yang menyampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Mungkin demikian, akan saya tutup dengan sedikit pantun. Jalan-jalan ke pasar membeli kopiah dibeli untuk membeli sepeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.